udah ada kejelasan Jokowi ijazahnya palsu. Sampai hari ini pun sudah jelas. Tadi kan saya tantang, kau jaksa, kau mewakili Jokowi, mana ijazah aslinya? Nggak bisa bawa dia. Nggak bisa bawa. Orang waktu di Solo aja nggak bisa bawa, apalagi di sini. Gitu. Saya kira demikian. Semoga Hazim Kepala Desa Tunggul Bulin terpilih dari pemilihan Kepala Desa tahun 2020 lalu terpaksa diamankan ke Mapolres Merangin. Hazim diamankan polisi diduga menggunakan ijazah sekolah palsu saat mendaftar sebagai calon Kepala Desa Tunggul Bulin, Kecamatan Tapir Ilir, Kabupaten Merangin. Ia membeli ijazah palsu tersebut dari seseorang dengan harga Rp2.500.000. Usai membeli ijazah palsu, pelaku lalu menggunakan ijazah tersebut untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa Tunggul Bulin dan menang pada saat pemilihan. Namun setelah diteliti dengan cermat dan mendapatkan laporan dari masyarakat, jika ijazah yang digunakan Hazim untuk mendaftar sebagai Kepala Desa adalah palsu, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, pihak kepolisian langsung menetapkan Hazim sebagai tersangka bersama pembuat ijazah. Jadi penanganan kasus kades seperti ini kita sudah amankan 2 orang, di mana 1 orang calon kades yang kemarin terpilih dan 1 orang yang diduga untuk membuat ataupun memalsukan daripada surat ijazah tersebut. Jadi kami kenakan ke 2 orang tersebut pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ataupun dokumen, dan kepada pembuatnya kita kenakan sama pasal 263 juga, dan juga kita pasal 55 KUHP juga. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dokumen negara dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jambi. 2 orang komplotan ini membuat dan menjual ijazah palsu mulai dari sekolah dasar hingga sarjana S2. Modusnya, pelaku menawarkan pembuatan ijazah palsu menggunakan akun Facebook dan transaksi melalui transfer bank. Tak hanya ijazah, pelaku juga membuat KTP hingga akta kematian palsu yang diperjualbelikan sesuai pesanan. Dokumen palsu dihargai mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan pembelinya berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Pelaku tidak hanya memasukkan ijazah, tetapi ada pula akta otentik lain pun seperti KTP, kartu keluarga hingga SIM bisa dipalsukan oleh tersangka dengan kemiripan hampir 80% dari aslinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa mesin alat cetak, juga pencetak lubang seri ijazah, dan ada pula cap instansi terkait. Pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2011 dan sudah. Pembuatan ijazah palsu berlangsung di sebuah rumah di Jalan Siaga 2, Tambora, Jakarta Barat. Layanan pemesanan ijazah palsu ini tak hanya dari Jakarta dan juga Pulau Jawa, tapi hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam seminggu, tersangka bisa menerima 3 pesanan. 1 ijazah palsu dihargai 12 juta rupiah. Mari kita bedah kasusnya dengan materi pidana pemalsuan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang pidana pemalsuan surat. Baik ya, nanti jika ada penjelasan kami yang kurang jelas atau masih ada pertanyaan dari penjelasan kami sehingga membuat penasaran rekan semuanya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab apa yang Anda tanyakan. Oke, kita simak saja penjelasan. Pengaturan pidana pemalsuan surat ini, ya, yang pertama bahwa ini diatur dalam pasal 263 dan 264 KUH pidana. Pemalsuan surat bukan delik aduan, sehingga pihak yang dirugikan tidak melapor kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, proses penegakan tetap dapat dilaksanakan. Pengertian surat di sini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik atau komputer. Ini yang kita maksud dalam pemalsuan surat di dalam KUHP di sini.
Pasal 263 KUH Pidana atau KUHP. Di ayat 1 di sini disebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Di sini adalah rasanya membuat surat palsu atau memasukkan surat. Membuat surat palsu di sini bisa diartikan bahwa itu sebelumnya tidak ada surat sehingga dibuat surat seolah asli. Nah, memasukkan suratnya sebenarnya ada tetapi dipalsukan. Ayat 2 di sini diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tadi seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi di sini yang ayat 2 ini adalah kepada yang memakai surat palsu. Yang pertama ada yang membuat atau memalsukan surat. Pasal 2464 KUH Pidana. Di sini ayat 1 pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap, ini ada pemberatan jadi 8 tahun jika yang dipalsu ini ada berupa pertama akta otentik. Yang kedua, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 atau 3 dan tanda bukti dikeluarkan sebagai pengganti surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Jadi di sini ada pemberatan ancaman menjadi 8 tahun terhadap surat-surat yang sudah ditentukan ada 5 poin, 5 jenis. Ini. Di pasal 3264 KUH Pidana di ayat 2, di sini juga ada pidana yang sama 8 tahun jika dia ini yang menggunakan suratnya. Jadi menggunakan surat yang palsu dari 5 poin tadi. Ayat 1 isinya tadi yang diuntukkan seolah benar atau tidak palsukan jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi yang menggunakan atau yang memakai di ayat 2 ya. Surat yang dipalsukan itu harus surat apa ya? 1. Dapat menimbulkan suatu hak. Nah, ini misalnya ijazah, kartis. Kalau ijazah haknya apa? Dia bisa dinyatakan lulus. Nah, kalau sarjana dia bisa mendapatkan gelar karcis, dia tentu dia bisa naik karcis apa dulu. Kalau karcis kereta ya dapat kereta, mau bis juga mau bis ya gitu. Dapat menentukan suatu perjanjian, contohnya dia memasukkan surat jual beli, utang piutang. Nah, di sini tanda tangannya dibuat palsu sehingga disebutkan suatu perjanjian. Dapat menampilkan suatu pembebasan utang, ya, misalnya kwitansi. Dapat dari surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, contohnya surat kelahiran, buku harian. Nah, ini di surat keterangan kelahiran dipalsukan juga ada juga. Bentuk pemalsuan surat kita lihat bahwa bentuknya dilakukan dengan cara membuat surat palsu. Jadi membuat ini berarti membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar. Jadi di sini terkadang mungkin tidak ada suratnya, dibuatlah surat palsu itu, isinya bukan semestinya, tidak benar. Yang kedua, memasukkan surat. Jadi suratnya sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bisa diganti dengan lain, bisa dikurangkan, ditambahkan, merubah dari surat. Jadi kadang juga ada suratnya, jadi ada suratnya, tapi di atas nama A, jadi atas nama B, itu memasukkan surat. Memasuk tanda tangan juga termasuk masuk surat, jadi tanda tangannya dipalsukan. Pada orang yang tidak mau tanda tangan, tiba-tiba ada tanda tangannya. Yang keempat, foto orang lain dari pemegang yang berhak, jadi fotonya ini diganti. Nah, harusnya fotonya si A, tapi ternyata menjadi foto si B. Jadi itu termasuk dalam bentuk pemalsuan surat juga.
Nah, ini ya harus jadi perhatian ya.